aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku setia padamu Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Ku setia padamu Tuhan, mengiringmu sepanjang umur hidupku. Ku mau mengikutmu Tuhan, sampai selamanya, sampai selamanya. Sebab Kaulah yang baik Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Kebaikanmu tak tertandingi Tuhan. Ku mau mengiringmu sepanjang umur hidupku, Yesus kebaikanmu limpah, kebaikanmu limpah bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, apa kabar saudara semuanya? Pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengar suara kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Kita mau belajar bahwa kenapa sih kok Yesus disebut sebagai Tuhan? Ya, why Jesus is Lord. Kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Minggu ini juga saudara belajar di KPK, ya, apa yang membuat Yesus disebut sebagai Lord. Kita semua tahu, ya, di dalam bahasa Inggris kata Lord itu berarti He have authority atau rule, berkuasa, punya otoritas terhadap sesuatu, menguasai sesuatu, memimpin sesuatu. Dan kita semua tahu Yesus yang adalah Allah mati dan bangkit. Dan itu membuktikan bahwa sebagai Lord, sebagai Tuhan, Dia punya otoritas yang absolut. Otoritasnya itu full power, absolut, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, banyak sekali orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi tidak menyadari ini. Kalau dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Lord, Lord itu yang menguasai segala sesuatu. Tapi banyak orang Kristen yang masih mengendalikan, menguasai, berusaha menguasai hidupnya sendiri. Padahal kita sudah ditebus dan hidup kita sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus. Ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kita di bawah kuasa atau kendali Tuhan Yesus. Seringkali kita menggunakan kemampuan kita sebagai contoh. Saya mau membuat sebuah komitmen untuk berdoa, atau untuk tidak berbuat dosa lagi, atau untuk membaca Alkitab. Tapi itu artinya kita masih punya control atau kendali. Karena saudara yang membuat komitmen. Tetapi ketika Anda berserah, menyerahkan kuasa, surrender, memberikan Yesus yang adalah Lord, ya, Tuhan, kendali penuh, maka Tuhan Yesus yang akan mengendalikan kita. Selayaknya perang pada zaman dulu, ya bahkan mungkin sampai tahun sebelum abad 20 pun masih terjadi. Kalau ada dua pihak yang berperang,
dan tahta sudah direbut, maka secara otomatis tahta yang dimiliki oleh pihak yang kalah dari perang itu harus diserahkan. Ya. Bahasa Inggrisnya adalah must be abdicated. Harus diletakkan, diserahkan. Nah, kebenaran Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Both Lord and Christ. Lord berbicara mengenai pribadi yang punya otoritas. Kristus berbicara mengenai yang menyelamatkan, Christ. Jadi dia Tuhan. Dalam perjanjian baru, Yesus disebut sebagai Tuhan sebanyak 747 kali dalam perjanjian baru. Jadi kalau saudara masih ragu Yesus Tuhan atau bukan, baca lagi Alkitab saudara. Tercatat 747 kali bahwa Yesus adalah Tuhan dalam perjanjian baru. Nah, sekarang masalahnya gini, Pak, tapi kok saya belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya gampang, serahkan saja kendali atas hidupmu. Lihat dia yang berperkara, menang siapa? Anda lebih jago atau dia yang lebih jago? Kita lihat siapa yang punya otoritas lebih besar. Kadang-kadang kita merasa tidak berani menyerahkan karena takut. Padahal dia itu Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Bahkan satu hal yang manusia tidak bisa kuasai pun yaitu maut, dia berkuasa atasnya. Nah, pagi hari ini, sudahkah saudara menyerahkan pikiran saudara, lidah saudara, emosi saudara, temperamen saudara, waktu saudara? Dia harus jadi Tuhan kalau saudara ingin melakukan atau mengerjakan otoritas kerajaan surga. Dia yang harus jadi pemimpin. Dia harus jadi pribadi yang punya otoritas. Sekarang kalau saudara bilang, agama Anda apa? Kristen. Saudara tidak punya hak untuk menyebut saudara Kristen kalau Kristus itu bukan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara diselamatkan karena percaya pada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan tunduk pada lordship-nya, pada ketuhanannya, ketuanannya. Ya. Roma 10 ayat 9, coba saya baca dalam bahasa Inggrisnya. If you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Ini Roma 10 ayat 9 dalam NKJV, bahasa Inggris. Banyak sekali hari-hari ini hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Banyak sekali orang yang bukan cuma sekedar Christians, tapi pseudo-Christians. Mereka datang ke gereja, tapi tidak diberkati apa-apa. Mereka dibaptis, tapi tidak pernah benar-benar lahir baru. Karena apa? Tidak menyerahkan dirinya, tidak menyerahkan kendali atas dirinya kepada the Lord, Tuhan, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Hati-hati kalau saudara masih berkata, I belong to myself, I am me, aku adalah aku. Berarti kita tidak percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Tapi kalau kita mau belajar bahwa Jesus is in me, seperti kata Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27 di dalam bahasa Inggrisnya. Ya, saudara bisa lihat bahasa Indonesianya di layar saudara. Saya baca bahasa Inggris dari King James, New King James Version.
To them, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you, Kristus di dalammu. Jadi bukan I belong to myself, tapi Christ in me. He lives in me. Tuhan Yesus itu bertahta. Bahasa anak mudanya ya, bahasa slangnya. Tuhan Yesus itu Lord dalam hidup kita. Lord, berkuasa, mengendalikan, punya otoritas atas hidup kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Nah sekarang kalau kita tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, lalu siapa yang berkuasa atas hidup kita? Jangan-jangan diri kita yang sedang bertahta di atas kehidupan kita. Jangan-jangan kita sedang mencari ketenaran diri sendiri. Jangan-jangan kita sedang melakukan hal yang sedang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat ya, Yesus tidak mau nagih hutang, tapi kita tidak boleh hal besar yang dia lakukan untuk kita. Dia curahkan darahnya, dia serahkan nyawanya, dia bangkit supaya kita juga bangkit. Dia, Yesus, adalah Tuhan dan Raja kita. Ditulis dalam Alkitab 747 kali, Jesus is Lord. Tidak boleh kita ragu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tidak perlu diragukan, itu bukan bagian kita. Ya, tidak perlu diperdebatkan. Kita harus memiliki yang namanya complete obedience. Bukan kepada pendeta, tapi kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita taat. Ya. Memang di sisi lain percuma kalau kita memanggil dia Tuhan, tetapi kita tidak melakukan hal yang dia perintahkan. Itu ada di Lukas 6 ayat 46. Tapi kalau kita panggil dia Yesus adalah Tuhan, maka kita mau punya complete obedience, ketaatan yang utuh, ketaatan yang penuh, ya. Mari saat ini serahkan hidup kita sepenuhnya pada Yesus Tuhan. Dia yang akan mengendalikan segalanya. Dia yang akan membuat semuanya menjadi baik. Dia yang akan mengatur hidup kita. Tidak usah khawatir dan tidak usah bingung. Memang akhir-akhir ini banyak hal yang membingungkan. Tidak usah bingung. Yesus adalah Tuhan dan Raja. Tidak usah takut. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Yang bukan dihasilkan dari pola pikir manusia. Tapi benar-benar apa yang firman Tuhan nyatakan dalam hidup kita semuanya. Apa yang perlu kita lakukan setiap pagi? Kalau kita bangun pagi, crown him, Lord of all. Mahkotai dia dengan pujian dan penyembahan kita. Bahwa dia adalah Raja dan Tuhan atas segala-galanya. Dan paling penting, mahkotai dia. Berikan dia tahta dalam hidup kita. Biar dia yang bertahta dalam hidup kita. Because he is Lord and he is the King of all kings. Saudara mungkin tanya pertanyaan terakhir, Pak, Lord itu tidak bertahta. Salah. Saudara belajar budaya Inggris. Lord itu punya castle. Lord itu sebuah gelar kerajaan. Bangsawan. Karena dia punya kendali. Karena dia otoritas. Sekali lagi, pagi hari ini, mahkotai dia dengan pujian dan penyembahan. Nyatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hidup kita. Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Dia berkuasa dan dia akan mengendalikan semuanya. Terus mengucap syukur, biar kita memahkotai dia dengan puji-pujian dan penyembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami percaya kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.